yang penting halal ya. Lagian juga walaupun misalnya melenceng kayak misalnya ada orang ngelakuin nyari duit nggak halal, itu juga ada urusan dia. Sebenarnya sama aja lo mau cari duit halal apa enggak, itu sama aja. Sama-sama duit, cuman bedanya cara ngedapetinnya. Ingat deh kayak orang tua, soalnya banyak yang nggak ingat orang tua tapi ingat perempuan. Itu gue nggak setuju ya. Lu pacar ya lu jajanin, orang tua lu diemin. Nah itu ya, kebanyakan gitu guys. Pacar ingat ngasih sesuatu gitu. Orang tua lu di rumah makan tempe. Makan sayur diangetin lagi men. Soalnya dulu gue tuh diremehin banget guys sama keluarga gue, saudara-saudara gue yang lain kayak sepupu gue. Ya gila, bisa apaan sih. Nah itu teman-teman gue gitu. Sakit hati, sebenarnya sakit hati paling sakit tuh direndahin di keluarga. Kalau direndahin sama temen nggak seberapa tapi kalau di keluarga itu mental lo kena banget guys. Sosok kuat ya anjir lo baru segini doang, masa lo cemen lo gini. Kan suka ada tuh tuh usahain lo jangan kayak gitu deh. Kalau lo udah nggak kuat udah mendingan nyerah. Kayak gue nih gue udah capek nih minum gini, gue udah nggak minum lagi. Mungkin pernah sesekali minum, tapi gue udah nggak terlalu kayak suka banget kayak minum, kayak udah deh kayak 11-12 udah. Yang penting udah berasa, udah ngerasain gitu. Udah. Berarti dulu tuh lah ya. Iya dulu gitu gue lah. Pola pikir gue tuh dulu gitu. Nah sekarang nih udah mau beranjak, mungkin orang beda-beda pendewasaan, karena orang dewasa itu nggak dari umur. Orang yang udah umur tua aja masih suka kelakuan kayak anak kecil. Banyak pola pikirnya masih ini banget ya kan. Tapi alhamdulillahnya gue bisa ketemu mungkin gue nggak bisa deh gue banggain diri gue kalau gue sekarang udah dewasa ya kan. Mungkin masih ada kelakuan gue yang masih kayak anak-anak ya kan. Tapi seenggaknya gue sekarang alhamdulillahnya gue udah punya pola pikir gue tuh udah agak mending gue. Kayak sekarang gue udah capek nih gue nongkrong, bosen ya kan. Sekarang gini guys, lo nongkrong emang dapet duit. Nah buang duit yang ada. Duit malah ini nih kayak emang lo dapet evannya lo dapet. Tapi lo ngelihat nanti faktor kedepannya, lo bakal ngedapetin apa hasil nongkrong lo itu. Buang-buang waktu guys, sumpah. Kayak terbuang sia-sia doang. Kecuali lo nongkrong tapi lo masih ada usaha buat kayak bangun masa depan lo gitu, asik masa depan. Kayak balance lah gitu. Ngasilin lah ya. Mungkin kalau yang masih sekolah jadi lo fokus aja dulu sekolah lo. Sampai lulus. Nggak apa-apa deh lo mau sambil pacaran tapi seenggaknya tapi utamain. Sekolah jangan sampai sekolah putus. Nanti nyesel, sumpah. Gue aja sumpah dibilang nyesel. Sama, gue juga nyesel lah putus sekolah. Karena gue ngerelain sekolah gue demi kayak buat nongkrong gue. Buat Evan gue ngerelain pendidikan gue buat Evan gue. Sebenarnya kan sekolah juga bisa Evan. Iya. Kan? Setelah pulang sekolah kan bisa. Tapi salahnya itu, makanya gue nyesel sekarang. Emang penyesalan terakhir sih guys. Kalau datangnya depanan pendaftaran. Makanya itu pola pikir gue sekarang ya udah kerja, gimana cara gue kerja, nggak apa-apa deh seberat apapun gitu. Yang penting udah. Nanti kan hasilnya gue yang nikmatin. Nggak apa-apa deh orang bilang, gila kerja ginian. Nggak apa-apa, gue kayak ya udah nggak apa-apa. Emang rendah banget kerja. Orang susah loh, banyak yang nyari kerja. Nggak semudah itu buat nyari kerja. Ingat guys, setinggi apapun pendidikan lo. Emang sih pendidikan nggak menjamin masa depan lo, nggak. Emang nggak, buktinya aja banyak dong yang kayak pengusaha yang tamatan SD bisa jadi usaha. Nah itu balik lagi ke pola pikir lo. Dia bisa sukses itu karena pola pikir dia sehat. Karena dia berani nyoba gitu. Oke nih gue harus relain Evan gue demi masa depan gue. Gak apa-apa deh gue jauh dari orang-orang. Ntar kita sukses ya lo Evan pasti. Orang pasti nyari lo. Percaya deh. Gak apa-apa lo mau kerja jadi OB, lo mau jadi ojol, jadi tukang parkir kayak lo kerja di toko orang gitu, menjaga di pasar, nggak masalah. Karena kan bagus kok lo kerja. Halal lagi kan. Halal, lo
buat hidup lo sendiri. Nah, kan? iya. Lo emang kalau nongkrong, karena mungkin kebanyakan gini loh ya, orang nongkrong gini, ntar gue kalau nggak nongkrong temen gue pada jauh nih, diomongin gitu kan. Ntar gue, nah iya pasti banyak kan gitu, pasti pada takut karena diomongin, soalnya ada circle kita nggak nongkrong kita diomongin. Yes, itu banyak hampir setiap pertongkongan kayak gitu. Makanya lebih baik nggak usah punya teman deh. Nggak sih, nggak mungkin nggak punya teman tapi nggak apa-apa, yang dikit nggak masalah. Yang penting berkualitas gitu. Nggak usah ya, jangan kebanyakan ngomongin orang. Karena hidup lo orangnya itu belum 100% bener gitu. Terus nih, jadi lo deh fokus aja nih kayak usaha, kayak gimana, walaupun lo cari kerja mau serendah apapun itu, yang penting kan lo ada usahanya. Kan nggak tahu lo sekarang jadi ojol, kali aja lo 2 tahun 3 tahun ke depan yang punya ojol. Yang punya ojol nggak ada yang tahu. Gak ada yang tahu kita. Makanya dunia berputar. Dan buat lo yang bilang nyari kerja susah, belum rezeki nih gue nih, ya kan? Lagi kayak gini nih emang susah nyari kerja. Sebenarnya salah. Terus sebenarnya itu yang bener gini loh, lo di setiap tempat tuh itu udah ada rezeki lo masing-masing. Yang bedanya itu kenapa lo nggak bisa dapat kerjaan itu yang lo mau, itu satu kemauan lo. Mungkin lo nggak ngasih, misalnya pas di saat lo lagi interview nih cewek, lo nggak lolos padahal tuh pekerjaan lo yang lo cita-citain. Mungkin lo introspeksi lagi, ada gak kekurangan gue. Mungkin dari segi pengalaman lo udah banyak, pengalaman lo tuh deh masuk kriteria pekerjaan itu, tapi lo nggak lolos. Lo jangan bilang bukan rezeki, belum rezeki. Jangan, sebenarnya rezeki itu udah ada masing-masing. Di setiap tempat tuh, setiap tempat lo yang datangin tuh udah ada rezeki lo sendiri. Tapi balik lagi kalau lo ada usahanya enggak. Itu. Nah, contohnya aja kayak dagang. Misalnya lo dagang, nggak mungkin tuh barang laku kalau lo nggak jualan. Nggak lo teriak ya kan. Makanya nih buat kaum rebaan, udah ya capek. Gue aja sekarang makanya udah capek rebaan. Nah, udah capek tuh. Udah capek. Dengerin. Karena skincare gue nggak ditanggung pemerintah. Nggak bisa pakai KJP men, beli skincare. Nggak ditanggung BPJS. Nah menurut gue gini juga lah, lo kalau buat nyari kerja nih, ya lo jangan gengsi. Lo mau kerja ini, mau kerja nggak usah. Jangan malu. Jangan malu intinya. Lo terima aja pekerjaan lo ini ya. Hari ini berarti rezeki lo. Rezeki lo jangan. Lo udah tahu nih dapetnya ini nih, keterimanya di sini. Lo gengsi, ntar gue dicengin teman gue nih, kerja gue gini. Teman gue kebanyakan kerja enak-enak nih gini, masa gue kerja gini gue malu. Jangan, kurangin gengsi lo. Nah itu dia, kebanyakan tuh kayak gitulah. Lo gengsi, lo nggak bisa hidup. Nah itu dia tuh. Udah deh, jangan gengsi hidup. Hilangin lah rasa gengsi lo, hilangin nih. Jangan neko-neko, udah kerja apapun itu lo kerjain. Nah orang pekerjaan itu cuma buat hidupin lo sebenarnya. Emang nggak bisa bikin lo kaya, tapi buat ngidupin keseharian lo. Gue dulu juga gitu guys, kayak mikir ngelamar kerja nih, nyoba-nyoba dong, namanya pengen kerja, terobsesi pengen kerja banget, tapi dapat kerjaannya nggak sesuai harapan gue. Akhirnya gue lebih milih resign karena nggak sesuai nih. Gue nggak mau. Kayak gitu ya? Pernah gue ada di posisi gitu, kayak gue nggak bisa nih kerja kayak gini nih, gak mau gue nggak mau kerja di lapangan gini. Dan akhirnya seiring berjalannya waktu, tabungan gue habis pasti. Karena nggak ada pemasukan. Habis. Gue mikir, gue nggak mungkin harus minta mulu ke orang tua gue. Apalagi di umur orang tua gue yang segini tuh deh masanya dia tuh nikmatin dari anaknya. Yes, betul. Tapi masa gue masih terus-terusan kayak gini, ya kan? Walaupun umur gue ya masih dibilang kayak masih anak-anak lah, baru beranjak 20, tapi seenggaknya kan gue harus bisa banggain orang tua gue, walaupun nggak seberapa. Itu baik sih menurut gue, prinsip kayak gitu. Soalnya orang tua gue juga bilang gini, nggak apa-apa, lo kerja mau kayak gimana, lo mau kerja jadi pembantu di rumah orang juga nggak apa-apa. Yang penting lo bisa ngasilin uang, bisa ngidupin diri lo sendiri, nggak bergantung sama orang. Yes, itu tuh pesan penting tuh. Jangan terlalu lama bergantung sama orang. Soalnya apa? Nggak baik juga, kayak lo jadi nggak punya gimana ya, tujuan hidup. Yes. Karena lo bergantung ke orang, kayak mikir tenang aja, ada dia tenang lah, ada dia. Itu salah, prinsip kayak gitu salah. Dan walaupun orang tua lo kaya, banyak uang, usahain kerja, apalagi buat cowok ya. Iya. Buat cowok
coba deh kalau buat cowok-cowok nih, kalau udah kerja gitu, inget deh kayak orang tua. Soalnya banyak yang nggak inget orang tua tapi inget perempuan. Itu gue nggak setuju ya. Lu pacar ya lu jajanin, orang tua lu diemin. Nah itu ya, kebanyakan gitu guys. Pacar inget ngasih sesuatu gitu. Orang tua lu no di rumah makan tempe no. Makan sayur diangetin lagi men. Jadi orang tua lo ya mikir gue nggak apa-apa deh nggak makan, yang penting anakku makan. Iya itu, kadang orang tua mikir gitu. Tapi anaknya juga gimana ya? Nah dulu gue juga punya tipe pemikiran kayak gitu ya, kayak males gue sama orang tua gue kayak gitu. Gue orangnya nggak deket sama orang tua, gue nggak deket sama nyokap gue, nggak pernah gue cerita tentang kehidupan gue ke orang tua gue, kayak ngeluh gitu nggak pernah. Kayak misalnya gue nggak punya duit, nggak pernah gue ngeluh kayak gue nggak ada duit nih gini. Udah diri sendiri aja ya. Kayak gue ada masalah gitu, nggak pernah gue ngeluh. Jadi nah di saat nyokap akhirnya nih alhamdulillah gue dapat kerja udah lumayan enak gitu ya, walaupun baru nyokap gue bangga. Nyokap gue bilang akhirnya lo bisa juga kerja. Soalnya dulu gue tuh diremehin banget guys sama keluarga gue, saudara-saudara gue yang lain kayak sepupu gue gitu. Ya gila bisa apaan sih. Nah itu teman-teman gue gitu. Sakit hati, sebenarnya sakit hati paling sakit tuh direndahin di keluarga. Kalau direndahin sama temen nggak seberapa tapi kalau di keluarga itu mental lo kena banget guys. Makanya kenapa gue sebenarnya gue sempat punya titik nyerah buat kerja, kayak gue nyerah deh nih. Kenapa gue nyerah? Karena gue dipanggil interview mulu nih, nggak lolos lah. Nah itu balik lagi gue langsung pesimis, gue nggak dapet kerja, jadi gue ngapain nih? Jadi rebahan aja, akhirnya rebahan lagi, minta lagi ke orang tua. Emang sih orang tua gue masih ngasih aja, tapi akhirnya gue ngeberontak dari diri gue sendiri. Jangan kerja, jangan gini mulu nih. Gue tuh tipe orang pelor, ngerti gak? Udah kalau di rumah gue tidur. Makanya gue diremehin sama orang karena itu, karena gue orang tuh pada ngeliat gue nggak kerja tapi gue masih bisa senang-senang. Nah itu orang pemikirannya jelek pasti lah. Iya mikirnya ini orang dapat duit dari mana? Lo nggak tahu nyokap gue ngasih duit gue jajan itu nggak semuanya gue jajanin. Pasti gue tabung, gue simpan. Ini gue ada planning nih, misalnya nanti bulan ini gue mau ke gini-gini, itu gue simpan. Jadi tapi orang tuh beda. Si Ila kalau kerja bisa jalan-jalan. Itu banyak tuh lah. Bisa beli ini itu, pasti ini. Tar mulut lo gue beli. Lu gue beli men mulut lo. Lu nggak tahu perjuangan gue. Didikan nyokap gue tuh keras guys. Lu nggak tahu nyokap gue nih kalau ngasih duit. Misalnya nih nyokap gue ngasih duit paling kecil misalnya 25.000 ya sehari. Terus terlalu lo mau makan mau nggak terlalu 25.000. Lu bayangin gimana? Tapi orang nggak tahu perjuangan gue tuh gimana cara gue mau bisa hidup hedon tapi dengan cara gue nyisihin duit dari sehari 25.000 nyisihin nih buat dapet ini, tapi orang mikirnya Ila pasti gini nih. Soalnya Ila punya circle temennya begini-gini juga nih. Jahat menurut lo. Lagian jangan deh lo ngecap kayak gitu, karena nggak semua teman gue nakal gue ikutin. Gue tahu batasan. Gue tahu nih gue harus, misalnya gue nakal misalnya minum, munafik banget gue nggak pernah mabuk ya kan, pasti pernah ya kan. Tapi dulu emang gue dibilang peminum ya, suka banget. Kayak gue misalnya stres nih, gue stres nih, ayo ngajak temen, ayo beli omer dulu tuh. Tapi sekarang udah capek. Gue mikir satu apa ya? Kesehatan gue. Gue mikir lambung gue nih. Kalau gue gedein gengsi, kan ada orang gini loh ya, lo udah tahu penyakit tapi lo masih ayo sosok kuat minum karena gengsi, takut dibilang lemah. Kan ada tuh banyak kayak sosok kuat ya anjir baru baru segini doang masa lo cemen dong gini. Kan suka ada tuh. Tuh usahain lo jangan kayak gitu deh. Kalau lo udah gak kuat udah mendingan nyerah. Kayak gue nih gue udah capek nih minum gini, gue udah gak minum lagi. Mungkin pernah sesekali minum, tapi gue udah gak terlalu kayak suka banget kayak minum, kayak udah deh kayak segelas 2 gelas udah. Yang penting udah berasa, udah ngerasain gitu. Udah kayak ngerokok nih, kayak ngerokoknya sekarang. Dulu tuh gue bisa sehari sebungkus lebih. Bener asbak banget ya
kayak mulut asem. Tapi sekarang kayak coba deh kurangin, kayak sebungkus tuh coba deh bisa 2 hari gak kan dari akhirnya bisa. Makanya dari yang sehari anturan buat sebungkus duit itu gue kumpulin deh, ya kan, jadi kan ngumpulin nabung walaupun gak seberapa juga. Iya, walaupun usaha lo nih gak seberapa, tapi kalau misalnya lo ada niat itu berharga guys. Iya pasti. Lo niat nggak ada bukti percuma. Nah contohnya kerja, lo pengen kerja, gue pengen kerja nih, tapi lo nggak ada niat, lo nggak punya usaha nih, lo ada niat nih, gue pengen kerja pengen ngelamar sini, tapi usaha lo nggak ada, percuma. Tapi lo nggak bergerak ya sama aja bohong. Kayak tong kosong nyaring bunyi aja. Dia makanya buat lo orang udahin masa-masa lo urbaan, nggak masalah, boleh kalau lo lagi capek lo tidur. Capek itu ya tidur nggak apa-apa ya, tapi lo jangan terlalu nyaman di zona itu, karena nggak baik juga gitu ya. Berarti cukup nih ya. Cukup cerita lo nih lah ya. Nah, kalau orang mau tahu nih lah TikTok lo apa gimana nih, pasti ntar ada di sini Instagram. Ntar ada di bawah ya guys. Ntar ada di sini nih TikTok Ila, Instagram. Tapi jangan dihujat ya guys. Nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa sih, karena hujatan itu suatu motivasi gue. Iya benar. Gue tuh lebih seneng kalau gue ada misalnya ada orang merendahin gue atau ngejat gue, tuh gue mah sebenarnya bukan seneng sih, maksudnya gue harus bisa nih, biar nih orang kagak ngerendahin gue. Suatu motivasi buat terus semangat perbaikin diri gitu guys. Kalau bisa lo kasih saran aja nih. Nah buat lo nih yang mau gue ngobrol-ngobrol kayak gini lagi, ya lo komen aja di bawah, atau lo punya rekomen temen yang ceritanya asik, menarik, lo komen aja di bawah men. Oke? Kirim email kalau bisa. Sip, thank you. Bye bye.